Amanda melangkah di sepanjang ruangan kantor, menuju ke arah beberapa karyawan yang ingin ia lihat pekerjaannya. Dari sebuah meja tampak Satya, Denny, dan Intan mengendap-endap, mengintip Amanda dari jarak yang cukup dekat. Tuh kan, lihat aja. Bu Amanda itu mana pernah pakai sepatu flat alias teplek, dia selalu pakai heels. Tapi hari ini lo lihat, dia pakai flat. Kalau nggak hamil, ngapain dia takut pakai heels? Ujar Intan pada Satya dan Denny. Namun yang mendengar ucapan gadis itu, tak hanya mereka berdua. Ada Vina, Astri, dan juga Tio. Ngomongin apaan ayo? Tanya Vina dengan mata yang licik penuh rasa ingin tahu. Intan si ratu gosip itu pun mulai berbisik, dan menyampaikan desas-desus mengenai Amanda pada mereka. Mereka pun kaget dan refleks menutup mulut. Amanda kini beralih ke dekat galon berisi air minum. Ia lalu mengambil satu cup air panas dan membawa air tersebut menuju ke ruangannya. Tuh, dia ngambil air panas. Pasti mau bikin susu hamil, berani taruhan gue. Mereka lalu mengendap-endap ke arah ruangan Amanda, bermaksud mengintip dan mencari tahu apa yang terjadi di dalam sana. Namun langkah mereka semua terhenti, ketika salah satu kepala divisi memergoki mereka. Mau pada kemana? Sang kepala divisi berambut gondrong tersebut bertanya, sambil menyilangkan tangan di dada. Hehehe, Pak Yodi. Ujar mereka semua sambil nyengir. Kembali ke tempat, atau potong gaji? Giur. Mereka pun lalu kembali ke meja kerja masing-masing. Sementara di ruangannya Amanda tengah membereskan beberapa file, tak lama kemudian Rani masuk. Men, nih susu hamil yang lo minta. Tang yu ya, Ran. Maaf jadi ngerepotin. Nggak apa-apa. Minum gih, udah makan belum lo? Belum. Jangan gitu, ini udah jam makan siang loh. Gue tuh pengen makan, tapi maunya disuapin Arka. Rani menghela nafas. Men, Arka itu cuma suami kontrak lo. Jangan bergantung sama dia terus. Selesai anak lo lahir, hubungan kalian juga berakhir. Jadi lo harus mandiri, jangan ngandelin dia. Amanda sedikit terdiam, perkataan Rani ada benarnya. Ia tak boleh bergantung terhadap Arka. Iya deh, entar gue makan. Ujarnya kemudian. Ya udah lo minum susu dulu. Iya. Rani meninggalkan ruangan Amanda, tiba-tiba Arka menelpon. Amanda ingin mengangkat, tapi teringat ucapan Rani barusan. Jika ia terus-terusan bergantung pada Arka, maka ditakutkan nantinya ia akan sulit melepas pemuda itu. Amanda pun mengabaikan panggilan tersebut, karena ia tahu pasti Arka hanya sekedar ingin mengingatkannya untuk makan. Dan benar saja, tak lama setelah panggilan itu berakhir, Amanda mendapatkan sebuah notifikasi pesan singkat. Arka menanyakan apakah ia sudah makan atau belum. Sementara di sisi lain, Arka terus melihat ke arah handphone, berharap mendapat balasan dari Amanda. Ia khawatir terjadi apa-apa pada wanita itu. Ngapain sih lo, Kak? Doni mulai gusar melihat tingkah Arka yang sejak tadi diam saja, padahal ia dan Rio tengah menonton sebuah film. Biasanya Arka akan serius memperhatikan film dan berinteraksi bersama kedua temannya itu. Namun tidak dengan beberapa waktu belakangan ini. Lo mikirin Amanda lagi? Tanya Doni. Iya, dia nggak jawab chat gue. Jawab Arka. Makanya kan gue bilang, nggak usah pakai perasaan. Cewek udah dewasa kayak dia, kagak bakalan peduli-peduli amat sama perasaan bocah kayak lo. Sibuk kali, Kak. Celetuk Rio dari tempat duduknya. Secara kan kata lo, dia kaya raya, CEO pula. Mana punya waktu dia ngeladenin lo dari pagi sampai malam. Doni berujar lagi. Rio diam saja, meski sejujurnya ia agak tidak suka dengan bagaimana cara Doni menyakiti perasaan Arka. Namun bagi Doni ucapannya tersebut memanglah mengandung kebenaran dan harus ia utarakan pada Arka. Ia ingin agar sahabatnya itu tidak menjadi lemah, ataupun patah hati di kemudian hari. Mending ntar malam, kita ke bar. Doni mencetuskan ide. Arka menoleh pada kedua temannya. Ayolah, Kak. Selama lo punya duit banyak, belum pernah lo traktir kita berdua minum. Kan tiap hari Bambang, gue traktir lo berdua makan. Ujar Arka sambil melempar kacang kulit ke kepala Doni. Ya tapi belum buat yang satu itu kan? Doni menaikkan alisnya sambil tersenyum. Oke deh. Ujar Arka kemudian.
Malam itu mereka menyambangi sebuah bar yang sering mereka kunjungi. Suasana di dalam cukup ramai. Arka membiarkan Doni memesan minuman apapun yang ia mau, termasuk membawa perempuan ke meja mereka. Toh saat ini ia mempunyai cukup uang untuk membiayai itu semua. Sekali-kali tak apa untuk bersenang-senang, pikirnya. Kak, lo nggak nyaman ya? Tanya Rio pada Arka yang sejak tadi lebih banyak diam. Sementara Doni kini berada di floor bersama perempuannya. Bukan nggak nyaman, cuma kepikiran Amanda aja. Jawab Arka. Dia nggak balas chat lo emangnya? Arka menggeleng. Lo nggak coba telepon? Udah, tapi nggak diangkat. Telepon orang terdekatnya, supir gitu. Supirnya tadi bilang, Amanda masih di kantor. Ya, mungkin sibuk banget. Secara kan dia udah lama nggak masuk. Iya sih. Gue mau tanya sama lo, Kak. Lo ada perasaannya sama Amanda? Rio memberikan pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab oleh Arka. Ia sendiri tak mengerti perasaan apa yang kini ia miliki untuk Amanda. Kalaupun benar ini cinta, Arka jelas tak akan bisa mendapatkan wanita itu. Karena Amanda sendiri hanya membutuhkannya sebagai partner dalam keuntungan yang sedang ia cari. Tak mungkin juga Amanda bisa jatuh cinta pada orang seperti dirinya. Gue nggak tahu, Ri. Yang jelas belakangan, gue selalu khawatir sama dia. Karena gue tahu dia lagi mengandung anak gue. Jawab Arka. Kak. Doni kembali ke tempat duduk. Ia membawa perempuan lain lagi dan menyuruh perempuan itu duduk mendekati Arka. Sedangkan yang satunya lagi mendekati Rio. Ayo minum lagi. Doni menyodorkan segelas minuman beralkohol pada Arka. Arka pun meminumnya. Ayo ladies, kalian boleh minum sepuasnya. Ujar Doni. Perempuan yang ada di dekat Arka mencoba menggoda pemuda itu. Namun Arka hanya memberikan reaksi sekedarnya saja. Pikirannya bahkan sudah tak ada di tempat itu. Malam beranjak naik, Amanda pulang ke penthouse dan tidak mendapati Arka. Sejak sore tadi ada setumpuk pekerjaan yang harus ia selesaikan, makanya ia pulang agak larut. Biasanya Arka sudah ada di rumah, bahkan menyiapkan makanan untuknya. Namun malam ini Arka menghilang entah kemana. Amanda meraih handphonenya, ia melihat ada banyak notifikasi panggilan dari Arka. Amanda mendadak merasa bersalah, karena tadi siang ia tak menjawab panggilan maupun chat dari Arka. Amanda duduk di atas sofa, lalu mencoba menghubungi nomor suaminya itu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Amanda mencoba menghubunginya sekali lagi, namun jawaban yang ia terima masih sama. Hati wanita itu pun menjadi cemas, apalagi kini dirinya tengah hamil. Hormon kehamilan membuat bagian otaknya berpikir secara berlebihan. Ia bahkan takut jika Arka mengalami kecelakaan atau apapun di luar sana. Amanda pergi mandi dan mencoba untuk tidur setelahnya, namun ia gelisah sepanjang malam. Bahkan hingga fajar menjelang, ia tak bisa tidur dengan tenang. Haa! Arka terbangun kaget dari tidurnya. Ia menyadari tempat itu bukanlah tempat tidur yang biasa ia gunakan bersama Amanda, melainkan tempat tidurnya di rumah. Arka, kamu udah bangun? Ibunya masuk ke dalam kamar. Arka makin terkejut. Karena setelah minum semalam, ia tak ingat apa-apa lagi. Kenapa Arka di sini, Bu? Tanya Arka heran. Kok nanya gitu? Ya wajar dong kamu di sini, orang ini rumah kamu. Lagian kamu udah lama nggak pulang, mentang-mentang sibuk. Arka masih bingung mendengar pernyataan ibunya tersebut. Ia ingin sekali mengetahui bagaimana ia bisa sampai di tempat itu. Semalam Arka pulang ke sini sama siapa, Bu? Tanyanya lagi. Sama Rio, kata Rio, kamu yang minta pulang terus. Kamu bilang kangen ibu, mana mabuk lagi kamu semalam? Arka benar-benar tidak ingat semuanya. Sudah, kamu mandi dulu sana. Ibu tunggu di meja makan. Iya, Bu. Arka meraih handphonenya, bermaksud melihat notifikasi. Namun ternyata handphone tersebut mati total. Ia pun mengecas perangkat itu dan pergi mandi. Usai mandi dan berpakaian, ia menemui ibunya di meja makan. Rianti mana, Bu? Tanya Arka pada ibunya. Udah kuliah pagi tadi. Nih, makan dulu. Arka melihat meja makan, ibunya masak banyak hari ini. Beberapa waktu belakangan, keuangan keluarga mereka sudah membaik.
Sejak hutang piutang keluarga mereka dibayar oleh Amanda, beban mereka banyak berkurang. Kamu itu nggak usah terlalu sibuk, sampai-sampai jarang pulang. Ibu tahu kamu berusaha keras cari uang untuk mengobati papa, untuk membayar orang yang mau mendonorkan ginjal. Tapi nggak mesti sampai lupa rumah toh, ibu kangen sama kamu. Arka diam, ada rasa bersalah yang mendera dalam dirinya kini. Bersalah karena telah membohongi ibunya. Ia tak sedang bekerja keras, hanya memanfaatkan situasi. Lalu ia pun merasa bersalah karena harus membuat ibunya menanggung rindu terhadap anak yang dikiranya tengah membanting tulang demi keluarga. Ayo makan. Kok diem aja? Kamu gak kangen masakan ibu? Arka lalu tersenyum. Kangen bu, kangen banget, ujar Arka. Ia pun lalu makan sebanyak yang ia mau. Ketika selesai makan dan membersihkan gigi di kamar mandi, Arka menghidupkan handphonenya. Ternyata begitu banyak panggilan dari Rio. Baru saja Arka hendak menghubungi Rio, temannya itu sudah menelpon lagi. Arka, apaan? Tanya Arka dengan nada terkejut, sebab suara Rio terdengar cukup keras dan bercampur panik. Dini lo datang ke kampus, dia lagi nyariin Maureen. Dia kira lo sama Maureen. Amanda, percaya sama gue. Arka itu semalam, gue yang nganterin ke rumah ibunya. Rio mencoba menghalau Amanda yang kini berjalan di sekitaran kampus, dengan mata yang berusaha mencari keberadaan Maureen. Gue belum tenang kalau belum ketemu Maureen dan jambak rambutnya dia, ujar wanita itu dengan nada penuh emosi. Men, nanti malah ngundang perhatian. Bukannya lo sama Arka mencoba merahasiakan hubungan kalian? Ujar Rio lagi. Udah terlanjur kesel gue. Amanda mencari kesana kemari. Mana sih si Maureen? Teriaknya hingga mengundang perhatian sekitar. Maureen cukup terkenal di kampus, karena perempuan itu menjadi incaran banyak cowok-cowok. Ketika ada seseorang yang mencari Maureen dengan nada marah, apalagi perempuan, para haters Maureen akan berkumpul, untuk mencari tahu apa yang terjadi. Suara lo jangan gede-gede, men. Pada ngeliatin tuh. Biarin aja, gue mau cari itu cewek. Belum datang mungkin. Mata Amanda menjelajah ke sana kemari, namun ia tak mendapati gadis itu. Ia pun beralih ke sisi lain kampus. Men, lo jangan emosi gitu. Lo lagi hamil. Kalau terjadi apa-apa sama lo, gue harus ngomong apa sama Arka? Biarin, yang penting hari ini emosi gue bisa terselesaikan. Bayi gue akan lebih kasihan, kalau ibunya terus-terusan memendam emosi. Amanda kini beralih ke sisi timur kampus. Tiba-tiba Maureen datang dan berteriak. Lo nyariin gue? Amanda menoleh, puluhan pasang mata kini sontak memperhatikan mereka. Sementara Rio masih berusaha menghalau Amanda. Men, udah men. Iya, gue nyariin lo. Dasar perempuan gatel, mana Arka? Amanda balas berteriak. Ada apaan tuh? Canti dan Widya yang tak sengaja melintas, melihat keributan itu. Mereka pun melangkah lebih dekat, untuk melihat apa yang terjadi. Di sana sudah banyak mahasiswa dan mahasiswi kelas pagi yang berkerumun. Kenapa? Lo kehilangan Arka? Tanya Maureen dengan nada suara yang sengak. Arka nginep kosan gue semalam? Lanjutnya lagi. Amanda terkejut, begitu pula dengan Rio. Maureen sengaja untuk membuat Amanda cemburu. Dasar perempuan gatel lo. Amanda mendekat dan menjambak Maureen. Maureen pun tak tinggal diam, ia balas menyakiti Amanda. Sementara kini Rio kalang kabut mendamaikan. Udah. Rio berusaha keras, namun kedua wanita ini tampaknya memiliki tenaga ekstra. Mereka masih saja saling menyakiti satu sama lain. Sampai Rio pun terkena cakaran kuku panjang Maureen. Maureen lalu mendorong tubuh Amanda hingga nyaris terjatuh. Beruntung Arka datang dan langsung menyanggah tubuh istrinya itu. Amanda! Teriaknya penuh kekhawatiran. Semua yang ada di sana terkejut dengan kehadiran Arka. Sampai dia kenapa-napa karena lo, gue gak akan segan-segan buat nyakitin lo. Penuh kemarahan Arka berteriak pada Maureen. Gadis itu tersentak, tak disangkanya Arka bisa bersikap sekasar itu padanya. Apalagi Arka menggunakan kata, lo. Bukan, kamu, seperti biasanya. Arka kini membawa Amanda menjauh, sedang Amanda masih berkubang dendam pada Maureen. Ia terus saja menatap ke arah Maureen dengan penuh kemarahan. Amanda, udah. Aku belum selesai sama dia, Arka. Masuk.
Arka menyuruh Amanda masuk ke dalam mobil. Kebetulan ia masih membawa mobil Amanda, yang semalam sengaja diparkir Rio agak jauh dari rumah orang tuanya agar tak ketahuan sang ibu maupun tetangga. Nggak mau. Amanda bersikukuh, masuk. Arka berkata dengan nada setengah marah. Akhirnya wanita itu pun menurut, ia masuk ke mobil lalu membanting pintu. Beraak. Nggak usah kayak gitu kamu sama suami. Aku tahu kamu lebih tua dari aku, tapi di sini aku suami kamu. Arka mengoceh panjang lebar. Tak lama kemudian Rio mendekat. Kak. Ri, sorry banget gue telat datang. Sorry jadi ngerepotin lo. Rio tertawa. Nggak apa-apa, baru kali ini gue ngeliat lo diributin cewek. Biasanya lo mulu mohon sama cewek. Arka tak kuasa menahan tawanya. Ia yang tadinya marah, kini merasa sedikit reda. Ya udah, gue balik dulu ya. Lo ngampus nggak nanti? Tanya Rio. Sore aja, noh dia lagi ribet. Arka menunjuk ke arah istrinya yang ada di dalam mobil. Lagi-lagi Rio tertawa. Cewek nggak hamil aja serem, bro. Apalagi hamil. Ujar Rio lagi. Dan lagi-lagi Arka tertawa. Ya udah gue jalan ya. Ujar Arka kemudian. Iya, hati-hati. Jawab Rio. Arka masuk ke dalam mobil, ia melihat Amanda yang masih setia dengan ekspresi wajah ngambeknya. Ulangi lagi perbuatan kamu yang kayak tadi. Biar semua orang tahu kalau aku udah nikah sama kamu. Biar pada ngadu sekalian ke orang tua aku. Kok jadi kamu yang marah-marah ke aku sih? Kamu bertindak nggak mikir dulu, kayak anak kecil tahu nggak? Lagian kamu kenapa nggak pulang? Kenapa nggak bisa dihubungin? Aku nggak bisa tidur tahu nggak semalaman, pikiran aku kemana-mana. Arka menghela nafas. Kemarahan yang tadi sudah di ujung lidahnya, kini seperti menghilang begitu saja. Aku gelisah tahu nggak? Ini bukan mau aku, tapi anak kamu. Dia yang bikin aku kepikiran sama kamu. Mikir kamu kecelakaan lah, apalah. Kalau aku nggak hamil, aku bodoh amat sama orang. Nggak pernah aku begitu peduli kayak gini nih sama orang. Arka kembali menghela nafas lalu menginjak pedal gas. Mobil itu kini merayap meninggalkan pelataran kampus. Kamu kok diem? Tadi kayaknya marah banget. Udah paham kalau kamu salah? Amanda kembali mencerca sang suami. Arka masih diam. Arka. Men, aku bingung mau ngomong apa lagi. Dari mana kamu semalam? Kamu bakal percaya nggak kalau aku ceritain? Ya tergantung. Kemana kamu semalam? Aku ke bar sama Doni, sama Rio. Pasti ada cewek-ceweknya kan? Ada, tapi aku nggak ngapa-ngapain sama mereka. Aku seharian nunggu kamu bales chat aku. Kamu nggak ada bales, ngangkat telepon pun nggak. Kenapa nggak samperin aku ke kantor? Atau pulang ke rumah nungguin aku? Doni ngajak aku ke bar, kita udah lama banget nggak kesana. Tadinya aku pikir cuma mau minum dikit, nggak taunya aku keterusan sampai mabok. Rio nganterin aku ke rumah ibu, aku tidur di sana. Terus kenapa tadi Maureen bilang, kamu tidur di kosan dia? Ya kamu pikir dong, dia itu mantan aku. Dia masih suka sama aku. Wajar aja dia ngomong gitu, biar kamu marah. Masa sama trik anak muda kayak dia, kamu nggak bisa baca. Kamu udah jauh lebih dewasa loh. Mana aku tahu, emang aku punya pengalaman hubungan sama orang. Amanda membuang mukanya ke sisi jalan, Arka lalu menghentikan mobilnya. Mau ngapain? Tanya Amanda. Arka hanya diam lalu pergi keluar, meninggalkan Amanda sendirian di mobil. Tak lama kemudian, ia kembali dengan sebuah buket mawar merah. Ia menyerahkan itu pada Amanda sambil menatapnya. Amanda terdiam, Arka terus menatapnya sambil mengunyah permen karet. Kamu beliin ini buat aku? Amanda melihat sepanjang sisi kanan jalan, yang banyak menjual bunga-bunga. Enggak, minta kok. Di sini serba gratis. Ujar Arka sewot. Amanda tersenyum penuh haru lalu menerimanya. Makasih. Ujarnya lalu memeluk Arka. Arka pun mengecup lembut bibir istrinya itu, sambil mengelus perutnya yang mulai kelihatan membuncit. Arka. Nafas Amanda sedikit memburu. Kenapa? Tanya Arka heran. Jangan kayak gitu, akunya jadi. Apa? Pengen? Ayo. Gak mau ah, masa di mobil gini?
Arka tertawa. Kita jalan lagi ya, ujar Arka kemudian. Amanda mengangguk. Tapi janji dulu. Setelah mesin mobil ini hidup, jangan lagi ngebahas hal tadi. Iya. Arka pun menghidupkan mesin mobil. Amanda mengunci emosi dan mulutnya. Kemudian, mobil tersebut kembali berjalan. Tiba-tiba terdengar sebuah alarm dari handphone Arka. Tuh, kamu ada jadwal ke dokter kandungan hari ini, ujar Arka. Amanda tertegun melihat Arka. Tak disangkanya Arka sampai sebegitu memperhatikan dirinya. Kamu sampai catat itu di handphone kamu? Tanya Amanda. Emangnya kamu ingat kalau nggak aku catat? Amanda tersenyum sambil memalingkan wajah, entah mengapa hatinya kini seperti meleleh. Kak, aku lapar, ujar Amanda ketika mereka memasuki kawasan yang begitu banyak street food. Kamu mau makan apa? Tanya Arka. Pengen soto ayam deh. Ya udah, ayo. Arka mengajak Amanda makan di sebuah tempat yang menjual soto ayam. Di sana Amanda makan seperti orang yang kesetanan. Amanda. Amanda menjawab namun terus makan. Pelan-pelan, ujar Arka kemudian. Amanda tak peduli, ia bahkan sudah menghabiskan semua makanannya ketika Arka belum habis setengah. Arka pun tertawa melihat hal tersebut. Kak, aku masih lapar, rengek Amanda. Hah? Nasi sama soto segitu banyak, kamu masih lapar? Sayangnya iya, hehe. Ya udah, nambah gih. Kamu aja, aku malu. Masa cewek makannya kayak porsi full? Arka kembali tertawa. Ia pun memesan lagi makanan yang sama seperti tadi. Kak, mau sate ayam juga? Baunya enak banget. Ya udah, aku pesenin. Arka pun memesan sate ayam. Ketika pesanan datang, Amanda makan seperti orang yang tidak makan seminggu. Arka pun sampai melongo dan tertawa berkali-kali, meskipun istrinya itu tampak sewot ketika ditertawakan. Kenapa sih kamu ketawa-tawa? Nih anak kamu nih yang bikin aku jadi buas begini. Mana pernah aku makan sebanyak ini seumur hidup. Amanda menggerutu seraya memakan satenya sekali 3 tusuk. Arka semakin tak kuasa menahan tawa. Udah makan aja, ngoceh mulu. Lagian aku juga nggak ngeledek kok, cuma lucu aja lihat kamu. Lucu. Emang aku grup lawak. Amanda mengambil lagi satenya, kali ini makan sekali 4 tusuk.